Selamat malam, di podcast Ruang Hampa bersama Rizky Maulana dan Irna Marti Muharam yang katanya punya cerita tentang patah hati atau sekalian curhat kali ya. Nah, boleh dong perkenalannya dari Mbak Irna. Nama saya Irna Muharam. Mau sedikit curhat tentang kisah patah hati. Kisah patah hati terberat. Emangnya pertama kali mengenal patah hati itu dari kapan sih? Atau gimana sih menurut penjelasan dari patah hati itu dari sendiri? Kan itu kata patah hati itu beda-beda makna ya. Kalau misalnya di itu tiap orang kan beda-beda tuh patah hatinya kayak gimana kan. Itu menurut Irna itu kayak gimana patah hati itu? Patah hati mah saat hilangnya kepercayaan. Saat hilangnya kepercayaan atau saat dihianati? Masuk juga gak sih? Saat hilangnya kepercayaan. Oh. Jadi gini loh. Saat kita udah ngejadiin seseorang itu sandaran, terus tiba-tiba saat kita udah bersandar penuh sama dia, terus tiba-tiba dia itu jadi seakan menjauh atau melupakan, ngehindar. Menghindar berarti itu sama aja ngebuang ya. Ibaratnya lu misalnya udah gak ada arti lagi di mata dia. Oh, terus pertama kali patah hati terberat lu tuh waktu kapan sih? Waktu cinta pertama lu lah. Emang lu pernah cinta-cintaan tuh dari sejak kapan sih? Pertama pacaran mah kelas 3 SMP. Wah, bener-bener waktu yang matang ya. Anak bocah pacaran, cinta-cinta monyet gitu ya. Oh, itu waktu kelas 1 SMP. Tapi kelas 3 kelas 3 nya. Pertama pacaran lagi 1 tahun. Minta sebentar. Tapi nggak lama juga. Orang Sunda. Kebiasaan bahasa Indo sama Sunda tuh nggak cepet, tapi juga nggak lama. Setahun pas lah. Oh, setahun pas. Itu lebih. Itu patah hatinya gara-gara apa sih? Kok bisa jadi patah hati gitu? Emang orangnya sebegitu baiknya terus tiba-tiba menghilang gitu. Jadi lo tuh jadi patah hati, bener-bener hancur, bener-bener ibaratnya tuh lo tuh orang yang bener-bener paling sakit gitu. Gini, pertama pacaran teh kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kelas 3 SMP pertama pacaran. Tahu kan pertama pacaran gimana? Meskipun itu cuma cinta monyet, menurut sebagian orang, ya kan? Iya. Menurut sebagian orang cinta monyet. Iya. Itu emang masih umur masuk ke remaja ya, dari anak-anak ke remaja. Benar-benar. Tapi menurut Inama, itu teh pertama kalinya kita
bisa curhat, bisa berbagi keluh kesah. Emang cinta pertama, pacar pertama Ina tuh emang umurnya lebih dewasa, 5 tahun. Oh, jadi suka yang tua-tua ya dari Gak gitu juga guys. kirain suka yang lebih tua gitu. Jadi terus kayak gimana? Pertama pacaran, pertama pacaran dihadapkan dengan orang yang lebih tua, pikirannya jauh lebih ke depan. Di situ kan Ina pertama pacaran, sedangkan dia udah punya masa lalunya yang mungkin gak akan diceritain. Oh, dia masih belum bisa terbuka secara Bukan gitu. Oh, masih ada yang ditutup-tutupi atau gimana ya? Bukan. Oh. Ya sok ceritain aja semuanya. Enaknya intinya mah cinta pertama Ina mah berkesan lah. Berkesan seperti apa? Kan itu Kan lu kan baru pertama kali pacaran kan ya? Berarti belum ada apa ya? Belum ada kebiasaan atau pengalaman pacaran. Kan itu pacaran pertama. Terus yang paling berkesannya tuh apa? Yang paling membedakan dari jadi gini tuh. Kan Ina mah dari dulu punya teman teh bukan nggak pernah sih, kebanyakan cowok semua. Ceweknya jarang, bukan jarang, juga bukan karena mereka nggak mau temenan, cuman Ina mah nyamannya sama cowok aja kalau temenan. Nah, dia itu cowok pertama yang apa ya, perasaan ke dia itu beda karena saking banyaknya temen cowok, jadi aku mah nggak bisa ngebedain mana perasaan suka, mana perasaan cuman sekedar teman, mana perasaan apa gitu. Tapi pas bareng-bareng sama dia beda 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 gimana sih, beda. Terus ngomong-ngomong tentang kan ibaratnya dia orang yang beda. Nah, terus kita ngomongin tentang dia nih, gimana sih orangnya gitu. Jadi bisa gue suka bikin gitu. Ya, bikin lu suka, bikin lu nyaman. Pertama kenalnya sama teman, kenalannya juga nggak di itu apa teh, nggak disengaja kenal lewat teman. Rumahnya tuh deket sama dia, deketan. Asalnya mah kan beda jauh umurnya, cuman biasa-biasa aja, main-main biasa-biasa aja, bercanda gitu. Kalau ke rumahnya dia, kalau ke rumah teman gua tuh. Orangnya tuh baik atau gimana? Ini orangnya kayak gimana sih biar para pendengar itu bisa berimajinasi gitu, orangnya kayak gimana gitu kan. Dia mah orangnya enggak ganteng, baik relatif dong. Iya, bagi yang orang-orang kan baik tuh yang kayak gimana dulu kan. Baik, iya. Dia itu baik, enggak perhatian juga, baik. Yang penting kan kalau buat cewek bukan baik ke diri kita sendiri ya, tapi ke keluarga juga, ke keluarga kita juga dia baik, terbuka. Dia itu kan bungsu, sedangkan gua kan anak sulung, jadi klop aja gitu. Jadi klop aja, baik, terus
supel orangnya. Emang bukan nggak terlalu perhatian, kita chatan juga pas lagi pacaran jarang banget karena dia emang kerja. Terus gimana jadi lu bisa tertarik gitu sama nih orang gitu? pertama tertarik Pertama tertarik itu pas dia main ke rumah. pertama kali pertama kali ada cowok yang main ke rumah sendiri gitu kan. Gue itu banyak temen cowok ya, jadi emang kalau cowok main ke rumah itu emang udah biasa. Orang tua Ina juga udah biasa kalau ada temen cowok ke rumah. Tapi pas dia itu sendiri berani gitu ngadepin orang tua gua. Nah, terus pertama tertariknya itu dia baik banget, gila, sama orang tua gue, sama adik-adik gue. Oh, baik banget. Baik banget, bukan baik sih, jadi gimana ya, Bikin gimana ya, jadi orang tua jadi lu yang tuh tertarik itu bukan aku, ya. bukan cuman aku, tapi orang tua, ayah, ibu, adik-adik juga ikut tertarik gitu loh. Oh ya, iya ya. Jadi ngerasanya tuh, jadi lu ngerasanya tuh jadi ngerasa udah seperti keluarga, jadi bagian keluarga lu sendiri ya. Oh. Terus lu kalau misalnya gitu, kenapa lu bisa sama dia sih? Kenapa bisa lo jadi benar-benar patah hati gitu? Bisa jadi cerita patah hati terberat lu gitu. Itu kenapa sih? Karena dia Mungkin karena emang dia itu cinta pertama aku, dan emang sebelumnya juga aku belum pernah ngerasain yang namanya patah hati. Bukan belum pernah sih, belum pernah ngerasain sesakit itu pas sakit sama dia gitu. Ngerti tuh? emangnya dia bikin lo sakit tuh kayak gimana? Maksudnya dia tuh selingkuh atau dia tuh emang benar-benar cuek, seakan lo tuh belum ada di kehidupannya dia? Kalau ngomongin cuek, emang dia mah orangnya cuek banget malah. Karena dia kerja, mungkin bukan kerja sih, lebih ke usaha mungkin ya. Jadi jarang punya waktu berdua gitu. Sekalinya punya waktu main ke rumah, jarang kemana-mana. Kalau ngomongin soal kenapa bisa jadi kayak gitu, emang pertamanya gitu karena salah paham juga mungkin. Kan gue punya hobi sendiri gitu ya, main drum band. Oh, drum band tuh kayak marching band gitu ya, gitu. yang buat pawai. Terus Di situ kan banyak cowoknya. Emang kan dari dulu aku tuh teman emang kebanyakan cowok. Dari MI juga ada banyakan cowok, Ki. ya. Tah, dari itu suatu ketika ngelarang Ina teh main drum band. Dia bilangnya supaya nggak terlalu capek, supaya badan nggak terlalu diporsir. Tapi kan kalau dipikir-pikir, sebelum gue kenal dia, gue udah lama ikut jadi pasukan marching band itu. Gue udah 4 tahun kali, Ki, ikut pasukan marching band itu. Dan dia tiba-tiba ngelarang hobi lu ya? Iya, ngelarang, bukan ngelarang, emang mungkin iya demi kesehatan gue juga. Tapi ngerasa tapi gue tuh ngerasa, lu punya hak apa sih? Orang tua gue aja nggak pernah ngelarang, sedangkan lo baru kenal aja udah berani gitu.
Jadi itu penyebab lu putus sama dia ya? Udah gitu kan ya, ada lagi, bukan gitu Oh iya. doang. Ya terus. eh suatu Dia ngelarang Ina main drum band, sedangkan Ina itu emang orangnya nggak nurut. Jangankan sama pacar, sama orang tua aja kadang suka kadang egois, suka kadang nggak nurut gitu kalau dibilangin. Suatu ketika Ina bilangnya nggak ikut main drum band. Oh, jadi lu Ngebohong, gitu ya? ngebohong nggak main drum band. Tapi Ina tuh ikut, dan terus tanpa disangka-sangka lokasinya itu dekat tempat dia kerja. Jadi kan otomatis ketahuan tuh. Dari situ teh dia nggak nanya apapun, sampai nggak ngabarin juga. Oh jadi dia tiba-tiba diamin lu gara-gara lu Gara-gara ngebohong ya? Iya. Kenapa nggak ada kabar, nggak ada kontak seminggu kira-kira gitu ya. Ya. Terus dia ada ke rumah nyamperin kan. Gue juga bingung kan ya, bertanya-tanya kenapa nggak ngontek gitu, nggak ngasih kabar. Dia cuma bilang gini aja, dari pertama juga emang Ina kan yang nggak boleh, yang bilang nggak boleh bohong, harus jujur. Oh iya, berarti lu berdua udah punya komitmen tersendiri dari awal. ya, jangan Apapun ada yang ditutupi. Apapun keadaannya nggak boleh bohong, harus ngomong. Tapi pas itu emang pertamanya salah aku. Dia juga nggak berhak marah, emang karena emang benar pertamanya juga bikin komitmen gitu. Kan udah gitu, oh jadi ini alasannya. Terus udah baikan, terus jelang berapa hari gitu ya, ada yang bilang udah putus bukan sama dia. Putus? Iya, kemarin aku lihat dia sama orang. Sama siapa? Mantannya. Sama cewek lagi dia. Mantannya. Sama mantan. Oh iya. Mantannya. Sama mantannya. Mantan yang mana? Yang itu, yang pacar dia yang paling lama. Oh, kapan? 3 hari yang lalu kan, berarti pas dia belum ke rumah tuh ya. Iya. Belum. Jadi dia ke rumah dulu. Jadi dia bawa cewek itu dulu, baru ke rumah. Oh iya. Kan itu juga termasuk bohong. Oh iya, tapi lu nanya selama dia ngediamin lu tuh kegiatan dia apa aja gitu. Gue mah bodo amat, emang tahu juga kalau dia emang kan gini rutinitasnya kerja ya. Kerja. Jadi emang dari pertama juga nggak pernah nanya gimana gitu ya, jadi gini tuh, ketika lo udah nganggap dia sebagai sandaran, mau apapun yang dia lakuin itu berarti bener buat lo, ngerti gak? Ketika kita udah mempunyai sandaran baik itu pacar, teman atau sahabat ya, orang yang bisa dipercaya. Sandaran kita ngebagi keluh kesah, ngebagi apapun kisah hidup kita ke dia, itu tuh dia itu berarti orang yang udah dipercaya, bisa jaga rahasia kita, udah bisa jaga apapun yang kita omongin ke dia. Apapun yang kita bisa omongin ke dia, berarti lo itu udah percaya sama dia, sepenuhnya percaya sama dia. Dan pas waktu itu ada teman gue bilang gitu, otomatis dia langsung telepon kan sama dia. Gue gak pernah bilang apapun,
gue gak pernah bilang, gue gak pernah nyari masalah di media sosial ataupun di SMS atau di telepon. Cuman gue bilang, bisa ke rumah gak? Cuman bilang gitu. Mau ngapain, kata dia. Ke rumah aja. Oh ya udah, nanti sore aku OTW. Dia ditungguin ke rumah tadi. Di rumah biasa ketemu orang tua dulu. Emang dia kan deket banget sama orang tua ya. Yeah. Sama adik-adik juga deket banget. Baru pas ada waktu buat ngobrol, dia ngomong, aku ngomong, emang benar pas waktu itu kamu boncengin mantan kamu? Terus dia ngomongnya apa? Dia ngaku atau coba meyakinkan dengan Ngaku, kebohongannya? ngaku. Oh, ngaku ya? Ngaku. Iya. Emangnya kenapa? Aneh banget kan nanya emangnya kenapa? Emang dia nggak mikir, nggak punya otak? Ngerti gak? Oh iya. Kenapa harus nanya emang kenapa? Kan dia Kan jalan posisi sama cewek, mantan. ya cewek lain, justru itu notabene juga mantan ya. Itu Mantan. ibaratnya ya lumayan sakit juga. Mantan. Pas Dia ditanya nggak gitu, ngabarin juga ya. pas ditanya gitu, kenapa bisa gitu? Dia jawabnya gini, kenapa harus nanya kenapa gitu? Ina aja kemarin bohong ke Ija. Oh, jangan ucapin nama ya, maaf nanti disensor. Ya terus nanti jadi list cowok-cowok kurang ajar kan, bahaya itu, nanti viral kan. Ya terus Bohong ke aku. Kenapa sekarang malah marah aku lakuin kayak gini? Langsung di situ gue berdiri, langsung gue maki-maki itu cowok. Lo nggak punya otak apa? Gue nggak libatin cowok dalam masalah yang kemarin. Gue cuma nekunin hobi gue. Sekarang kenapa lo libatin cewek? Itu mantan lu juga, mantan lu 3 tahun. dan terus jadi gimana? Mantan lu 3 tahun. Dan dia yang minta putus atau gimana? Kalau itu dia kan udah gimana ya, ibaratnya udah mengkhianati komitmen, terus dia udah apa ya? Enggak, gue tanya gini dulu. Oh iya. Terus sekarang mau apa? Dia malah bilang, ya terserah. Dia Ya terserah. ngomong terserah, cowoknya ya? Cowoknya bilang terserah. Oh, jadi dia udah apa ya, ibaratnya udah nggak mertahanin gitu ya, udah sepenuh lepas atau gimana? Emosi jelas emosi. Oh. Terus dari situ gue bilang, lo kalau mau mutusin gue dari kemarin gak usah bawa-bawa kenapa gue ikut, kenapa gue nekunin hobi gue, kenapa gue terus jadinya kayak gimana kalau misalnya disingkatin gitu? Jangan, ibaratnya jangan lu gimana ya, terlalu dalam mengenang masa lalu. Kadang-kadang kan masa lalu juga bisa menyakiti, bisa menyakiti atau mengingat kembali masa-masa yang benar-benar pahit dalam hidup. Mengenai kan itu, lu lanjut lagi atau benar-benar udahan sama dia? udahlah. Gara-gara masalah itu lu udah minta udahan atau dia yang mutusin lu?
Dia yang mutusin. Oh. Berarti kan gini ya, kalau cowok tiba-tiba mutusin gitu, gue gak percaya banget kalau misalkan alasannya cuman itu, berarti dia udah Udah punya ancang-ancang atau iya cadangan ya? gini, cowok itu gak mungkin mutusin kalau dia itu apa ya, kalau dia itu intinya cowok itu gak bakal mutusin kalau dia masih sayang gitu. Cowok itu nggak bakal mutusin kalau dia masih benar-benar sayang ya? masih sayang sama benar-benar sayang. Meskipun ceweknya juga minta putus sama cowoknya dan cowoknya minta apa ya, mempertahanin buat hubungan ini, enggak, hubungan tuh buat ya bener-bener hancur tuh, bener-bener masih sayang berarti. Iya, kalau misalkan kayak gitu kan berarti udah ngerencanain, jadi dia tinggal nyari-nyari kesalahan aja. Jadi intinya jadi dia itu nyari tameng buat dia sendiri nggak salah gitu ya, ninggalin lo. Jadi dia nganggapnya biar gua yang benar, dia yang salah, terus lu ditinggalin gara-gara lu yang salah gitu. Ibaratnya ketika orang yang salah itu ingin benar, berarti dia menyalahkan orang yang benar biar orang itu menjadi salah. bisa gitu, bisa. Iya, ngerti. Jadi yang minta udahan atau minta putusnya tuh dia ya, cowok itu lah. Ketika berapa hari sesudah caci makian itu, atau waktu di tempat itu juga langsung pas itu langsung ngomong ya? Dia bilang terserah, langsung emosi. Jadi gimana, ya udah, kalau nggak bisa dipertahanin gimana, lu nya aja udah ngingkarin komitmen kan, kata dia gitu. Terus yang jadi pertanyaan yang jadi sakit hatinya tuh kenapa hubungan yang lama kita bangun itu cuman bisa rusak cuman gara-gara hal sepele gitu. Padahal dia itu udah jadi sandaran. Pokoknya ketika kalian udah nemuin cowok atau cewek gitu, pasangan kalian yang udah kalian jadiin sandaran, ketika dia emang benar-benar geser atau benar-benar pergi, kalian emang bakal susah banget nemuin yang kayak dia lagi, yang sama persis ya. Yang udah bisa jadiin sandaran, kepercayaan, teman curhat gitu. Kan ya, teman keluh kesah, susah banget lah nemuinnya lagi. Terus lu bener-bener udah kejadian yang seperti itu, lu bener-bener pasti bener-bener hancur ya, patah hati juga. Patah hati. Terus, itu kan patah hati pertama gue ya. Artinya gue emang bener-bener, gue gini loh orangnya, kalau misalkan itu sakit, gue gak bisa nutup-tutupin. Maksudnya gue gak bisa kayak cewek-cewek lain kalau sakit bisa nutup-nutupin kayak sama ketawa gitu. Kalau gue emang bener-bener gak bisa. Kalau emang itu sakit, gue nangis. Jadi lu bener-bener ngelapasin semua rasa lu itu di bener-bener waktu itu juga. Gue bener-bener nangis kalau sakit nggak bisa apa gitu lah. Terus lu cara bisa terus lu ngerasa tersiksa itu atau patah hatinya itu berapa lama sih sampai lu bisa move on, bisa benar-benar ngelupain dia, atau bukan benar-benar ngelupain dia, atau ngehilangin perasaan lu yang dulu gitu?
seperti yang biasanya lagi? Pertama-tama pas 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 kejadian itu gue belum hapus kontak-kontaknya, belum blok apa-apanya, masih terjalin komunikasi baik, meskipun itu nggak baik, masih terjalin komunikasi, meskipun komunikasinya itu tentang hujat-hujatan atau apa, masih terjalin komunikasi intinya. tapi pas tapi selang beberapa hari sampai beberapa bulan, gue emang belum bisa lupain dia. Gue juga jadi bingung nyari cara gimana gue harus bisa lupain dia. Gue coba tuh cara pertama yang gue lakuin supaya gue bisa lupain dia, hapus nomor WA, blok sosial media. Jadi intinya nyoba ngilangin nama dia di kehidupan gue gitu. Terus lu nggak kepikiran gitu buat balas dendam atau gimana ya? Kalau ibaratnya tuh nggak ngehapus nomor WA dia, atau lu cara terbaik membuat mantan itu sakit hati itu kan, kalau menurut gua, bukan menurut gua sih, menurut cerita teman-teman gua, cara terbaik menyakiti hati seorang mantan itu dengan membuat sakit hatinya dia bertambah hingga membusuk dari dalam gitu, ngerti gak? Ibaratnya lu nyari cowok lain gitu ya, nyari cowok yang lain, atau lu mempercantik diri. Ya, mempercantik diri biar dia menyesal gitu udah ninggalin lu, atau kalau enggak bikin story WA gitu loh, bahwa lu tuh nggak apa-apa ditinggalin sama dia gitu. Gua itu gak bakal hancur karena ditinggalin sama lu gitu, ibarat. Kan udah dibilangin kalau Ina itu nggak bisa nyembunyiin kesedihan Ina sendiri. Kalau misalkan gue lagi sedih, mau dari story WA atau apa, gue pasti nunjukin kalau gue lagi sedih. Terus jadi lu gak bisa balas dendam kayak gitu ya? Gak bisa. Terus kalau masalah gue dekat sama cowok lain gitu ya, ada temen chat, ada, tapi bagi seorang Irna Marti Muharam itu tuh bukan cara yang sehat. Jadi lu cara benar-benar ngelupain dia tuh kayak gimana sih? Kepolisian global. Jadi itu cara ngelupain dia tuh kayak gimana sih? Pokoknya seiring berjalannya waktu aja. Nekunin hobi lu atau bareng-bareng sama temen lu? Atau minum apa? Kayak gimana sih? Apa? Itu menghabiskan waktu berapa lama sih biar bisa ngelupain dia tuh? Lupain dia sebenarnya sih nggak gampang juga, karena tahu kan emang dia tuh emang pacar pertama gue, terus emang first love first love, cinta pertama ya, dari cinta SMP. pertama, tapi bukan first kiss juga. Seorang Irna. Terus kalau misalnya nanya tentang first kiss tuh, apa lu mau ceritain juga? Bukan lah, dia itu emang orangnya baik banget. 1 tahun berapa bulan ya? 1 tahun 3 bulan bareng-bareng dia nggak pernah. Pernah sekali mau kayaknya mau coba first kiss gitu, tapi gue tabok. Kurang ajar juga ya ceweknya. Nggak peka. Pak lu masih bocah ya. Terus sampai 1 tahun 3 bulan cuman berani
cuman berani antar jemput. Terus kalau misalkan libur cuman berani apa ya, cuman berani diem di rumah bakar gitu, bakar ikan, bakar ayam, nggak pernah apa-apa sama 1 tahun 3 bulan itu. Malu masih SMP ya. Ya tapi kan di situ posisinya Obrolan dia kita udah terlalu vulgar. udah 22 tahun 20 tahun. Oh iya, mantap ya. Terus lu itu bisa jadi benar-benar nggak sakit hati lagi gitu dengan cara apa sih? Pokoknya gue ngasih tahu sama kalian yang pernah patah hati banget sama seorang cowok, kalian itu nggak akan bisa ngelupain dia dengan cara kalian punya cowok lagi. Ya. Intinya kalian itu bisa ngelupain dia seiring berjalannya waktu. Kalian udah, pokoknya kalau kalian emang bener-bener bisa lupa sama dia, ketika orang lain ada yang nyebut nama mantan lo itu, hati sama perasaan lo udah biasa aja. Itu baru yang namanya move on kalau menurut gua. Dan itu nggak sebentar. Kalau kalian nanya emang patah hati lo itu gimana sih, nak? Kalau gue lagi patah hati, gue murung banget. Kalau misalkan teman-teman dekat gue tahu, pasti dia bisa bedain mana Irna yang real, mana yang Irna lagi patah hati, bisa bedain. Oh, jadi lu cara menghilangkan kesedihan lu itu dengan kumpul sama teman-teman. Terus intinya kumpul sama teman-teman cowok yang bisa bikin gue nyaman, teman-teman yang bisa bikin gue lupa. Ya pokoknya intinya kalau lo mau lupain seseorang, jangan pernah libatin orang lain di dalamnya. Jadi yang paling berjasa tuh teman-teman lu ya. Teman-teman juga. Respect banget dah. Bener. Terima kasih ya udah berbagi cerita dalam Ruang Hampa bersama Rizky Maulana. Ya, ada kesan atau motivasi gitu buat pendengar setia Ruang Hampa. Kesan cinta pertama, dia itu cinta pertama gak akan pernah bisa kalian temuin lagi, dan gak akan pernah bisa kalian balik lagi sama dia, karena dia itu bukan cinta terakhir kalian. Oh iya, makasih Irna. Dan satu kata lagi dari saya, jangan saling mengalahkan, tapi coba saling mendampingi dan saling sejajar. Satu lagi ya, satu lagi. Pelajaran dari patah hati yang sangat menyedihkan ini menjadi fobia terberat, menjadi masalah-masalah juga untuk kisah cinta saya yang sekarang. Pokoknya jangan pernah kalian anggap remeh yang namanya mantan. Makasih Nawarati Maram, dan saya sudahi perbincangan malam hari ini. Selamat malam dari Ruang Hampa, Rizky Maulana.